Marc Marquez memimpin kejuaraan dunia dengan keunggulan 32 poin atas rival terdekatnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia berada di posisi ketiga, terpaut 93 poin dari sang pemimpin klasemen. Sebuah gap yang lebih cukup lebar untuk rekan setim pada tahap musim ini. Performa pembalap Italia itu memang belum maksimal, tetapi Marc tampaknya mampu menguasai motor dengan talenta hebatnya. Namun masalahnya adalah setelan motor dan perbedaan pendapat yang menyelimutinya. Lalu, apakah ada perang terbuka di Ducati terkait kinerja motor? Marc Marquez menyatakan setelah GP Aragon bahwa ia menggunakan motor yang persis sama dengan milik adiknya Alex, yaitu motor Grass ini yang berarti GP24. Ia menjelaskan bahwa pada balapan hari Minggu, mereka menggunakan motor yang sama dengan Alex karena mereka masih harus menyelesaikan penyesuaian pada beberapa komponen baru. Marquez dan tim tahu bahwa sepanjang musim akan ada serangkaian perbaikan dan material baru yang datang langsung untuk tim Ducati Lenovo guna mencoba memperlebar gap tipis dengan tim satelit. Marc mengonfirmasi bahwa saat ini, apa yang mereka coba lakukan di tim pabrikan Ducati adalah mencoba hal-hal baru untuk memperlebar gap tersebut. Namun perdebatan utamanya bukan tentang perbedaan antara Marc dan Alex, karena mereka berada di tim yang berbeda. Dan jelas, kesenjangan itu akan semakin besar seiring berjalannya Grand Prix. Perdebatan di sini tidak lain adalah perbedaan pendapat antara dua rekan setim yang bisa dibilang ada perang internal antara Marquez dan Bagnaia. Setelah GP Aragon, tibalah hari tes di mana Ducati membawa fairing baru untuk diuji. Pabrikan Italia itu memperkenalkan tutup aerodinamika baru untuk membuat motor lebih ringan, lebih mudah dikendalikan. Singkatnya, lebih jinak. Para pembalap mendiskusikan feeling mereka di akhir tes, dan pendapat mereka sangat beragam. Pecco Bagnaia sangat puas dengan setup ini, sementara Marc Marquez justru ragu. Sekali lagi, perbedaan pendapat yang harus mereka atasi dari dalam garasi Ducati. Pembalap Italia itu sangat yakin dengan feelingnya. Ia menjelaskan bahwa tes Aragon adalah tes paling positif yang pernah ia jalani sepanjang musim, menunjukkan kebahagiaannya. Ia menyukai fairing baru tersebut dan tidak sabar untuk mengujinya lebih jauh. Namun dari sisi lain garasi, sensasinya tidak sama. Marquez dan aerodinamika baru di dalam tes ini tidak berhasil mengalahkan waktu balapan terbaiknya di akhir pekan. Pembalap bernomor 93 itu jauh lebih berhati-hati dalam komentarnya mengenai konfigurasi baru Desmos Adichie. Menurutnya, mereka harus menganalisisnya secara menyeluruh, mengujinya di trek lain, dan memperkenalkannya sedikit demi sedikit. Mungkinkah Marc Marquez dan Pecco Bagnaia akan menempuh jalan pengembangan berbeda? Kita tidak boleh lupa bahwa setiap pembalap bisa mengubah paket aerodinamika mereka sepanjang musim. Mungkinkah ini saatnya Bagnaia dan Marquez berpisah arah? Melihat feeling mereka yang tidak sama, tidak akan mengejutkan jika pembalap Italia itu memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda, demi mulai memperkecil selisih poin yang berhasil dikumpulkan oleh pembalap asal Cervera itu sejauh ini. Marc sendiri menanggapi kemungkinan perubahan ini dengan hati-hati. Ia mengatakan mereka harus memikirkan apakah akan melakukannya sekarang atau menunggu hingga tes Misano. Meskipun mungkin sudah terlambat, mereka fokus pada itu karena Grand Prix berikutnya adalah Misano dan sudah terlambat untuk mengesahkan paket fairing baru. Marc sendiri mengatakan paket fairing baru tersebut sensasinya memang bagus, meskipun waktu putaran dengan versi standar serupa, dan mereka harus mengerjakan keseimbangan motor. Pecco ingin terus menguji setelan baru ini. Konfigurasi fairing bukan satu-satunya titik perselisihan, namun juga pada rem. Ini adalah titik pertentangan lain dalam garasi Ducati Lenovo. Mengikuti jejak pembalap Italia itu, Marc juga mencoba piringan rem yang lebih besar, tetapi sekali lagi, pendapatnya berbeda. Secara pribadi, Marc mengaku tidak merasakan perbedaan. Menurutnya satu-satunya pengaruh adalah suhu dan bobot yang sedikit lebih tinggi. Dengan piringan 355 mm, respon awal saat mengerem memang berkurang. Tetapi tenaga pengereman lebih besar di ujung trek lurus. Bagaimanapun, menurutnya, keuntungan penuh hanya bisa dirasakan di tikungan 1 dan tikungan 16 di sirkuit ini. Dengan demikian, dapat dikonfirmasi bahwa Bagnaia adalah satu-satunya pembalap yang menggunakan piringan rem depan 355 mm. Baik Marc Marquez maupun Fabio Di Giannantonio tidak bisa merasakan perbedaannya. Bagnaia mengklaim bahwa rem ini mengembalikan feelingnya, dan berkat rem tersebut, ia bisa kembali naik podium pada hari Minggu. Data menunjukkan bahwa Bagnaia adalah pembalap yang mengerem paling keras, namun daya perlambatan motornya kurang, dan Ducati belum mengerti mengapa itu terjadi. Setelah memasang piringan rem 355 mm, Bagnaia merasa jauh lebih baik karena bisa mengelolanya.
Namun, perbedaan pendapat ini mungkin tidak mengejutkan. Kita tahu bahwa Pecco Bagnaia adalah pembalap yang sangat sensitif dan analitis. Pembalap Italia ini memperhatikan perbedaan kecil lebih cepat daripada banyak pembalap lain. Sementara itu, Marc Marquez adalah pembalap yang beradaptasi secara instan dengan situasi apapun dan tahu cara menanganinya. Masalah utama dari semua ini, baik Bagnaia dan Marquez perlu mencapai kesepakatan. Pembalap Italia itu lebih menyukai motor 2024. Marquez mengatakan motor 2025 baik-baik saja dan merasakan hal yang sama dengan motor 2024. Sekarang, dengan aerodinamika dan apa yang diuji dalam tes terakhir, hasilnya lebih menyenangkan Bagnaia, tetapi tidak bagi Marquez. Jadi, bisa dibilang ada dua jalur pengembangan berbeda, atau akankah ada sebuah konflik internal di Ducati? Tim pabrikan bisa saja kembali ke Ducati GP24 seperti yang diinginkan Pecco. Tetapi apakah Marc akan menerimanya? Dan bagaimana dengan dalinya? Tentu harus diperhitungkan juga bahwa dua pembalap ini harus memvalidasi motor yang sama untuk bisa melangkah maju. Mereka harus mencapai kesepakatan. Kesimpulan dari semua perdebatan ini akan diketahui, tetapi kita tidak tahu kapan. Sementara itu, keduanya akan terus menguji perubahan-perubahan kecil yang akan membawa kenyamanan lebih di atas motor. Dan yang terpenting, pemahaman yang lebih baik di dalam garasi.